Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM. Meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan wali kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai wali kota hingga tahun 2012. Informasi ini semakin kuat bahwa ketika di Solo, gelarnya Dr. Andes, ketika jadi gubernur DKI dan presiden, gelarnya insinyur. Isu ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penyelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Stritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Stritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan wali kota Solo ke PT Stritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan wali kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai wali kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala, kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos Penmaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja. Mau mengaku memiliki gelar apa? Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran, mengapa UGM ikut menjeburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah? Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam penerbitan ijazah itu. Makanya Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka, seperti yang dilakukan para alumni UGM lain yang ramai-ramai menunjukkan atau mengupload ijazahnya. Sebab bila orang seperti Rismon Sianipar atau Rio Suryo diberi kesempatan untuk meneliti ijazah itu, akan langsung ketahuan tahun berapa ijazah itu diterbitkan melalui pengecekan usia karbon pada kertas dan tinta yang digunakan.
Apakah tahun 1985 seperti yang diakui Jokowi dan UGM, atau tahun 2012 menjelang Jokowi ikut Pilkada Jakarta? Bila tahun terbitnya sudah diketahui, maka tinggal dilacak siapa pemegang otoritas kampus UGM pada tahun yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi bagaimana proses terbitnya ijazah itu. Sebab dari bukti yang disodorkan selama ini belum ada yang meyakinkan, termasuk yang ditunjukkan pihak dekanat dan rektorat UGM. UGM pun terkesan keteteran dan jauh ketinggalan menghadapi bukti dan fakta yang diungkap oleh publik. Sobat The Press, bila ijazah Jokowi ini terbit tahun 1985, maka rektor UGM pada saat itu adalah Profesor Teguh Yaakob, seorang guru besar emeritus dalam bidang antropologi ragawi Universitas Gadjah Mada. Ia dikenal sebagai Bapak Paleontropologi Indonesia dan melakukan penelitian berbagai fosil yang ditemukan di berbagai tempat di Pulau Jawa. Profesor Yaakob merupakan pemrakarsa pendirian Museum Trinil yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Adapun tahun 2012 ada dua rektor UGM yang menjabat tahun itu. Pertama, Profesor Sujarwadi yang menjabat sebagai rektor UGM sejak 2007. Kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Pratikno yang dilantik sebagai rektor pada 16 Juli 2012. Pratikno adalah guru besar ilmu politik UGM yang meraih gelar Dr. Political Science di Flinders University Australia tahun 1997. Profesor Pratikno kemudian mengundurkan diri pada 24 November 2014 setelah diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Kabinet Merah Putih sekarang, Pratikno dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sobat The Press, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengumumkan bahwa Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya kepada siapapun tanpa ada perintah pengadilan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak yang berwenang seperti pengadilan, ujar Yaakob dalam konferensi persnya Senin 14 April 2025. Namun, 2 hari setelah itu, Rabu 16 April 2025, Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah wartawan yang biasa standby di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Wartawan yang melihat ijazah itu disyaratkan tidak boleh mengambil gambar atau video ijazah tersebut. Tampaknya Jokowi sengaja membuat publik penasaran, sekaligus menambah debaran dan rasa gelisah pihak-pihak yang diduga ikut serta menerbitkan ijazahnya itu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai Perubahan gelar Jokowi yang dari Dr. Andes hingga menjadi insinyur terus menjadi perdebatan saat menjabat wali kota. Jokowi menggunakan gelar Dr. Andes katanya saat mengunjungi PT Sritek ya. Itu saat menjabat wali kota Solo. Akan tetapi setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berubah gelarnya menjadi insinyur. Nah, ini yang terus menjadi polemik dan terus menjadi pembicaraan ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri yang kurang tegas mengatakan atau menunjukkan bahwa ini loh gelar saya yang sebenarnya. Seharusnya polemik ini akan berakhir dan cepat sekali berakhir dan sangat mudah sekali selesai dan berakhirnya. Akan tetapi Pak Jokowi tidak segera mengatasi atau segera menyudahi polemik ini. Bahkan seakan-akan Pak Jokowi sangat menikmati dengan adanya berita-berita ini atau isu-isu ini ya. Justru isu ini seakan-akan menjadi panggung politik Pak Jokowi hingga saat ini. Kenapa tidak sih sebenarnya dari awal juga isu tentang ijazah ini ya? Itu harusnya selesai kalau Pak Jokowi rela menunjukkan ya, tinggal menunjukkan saja ijazahnya, ini gelar saya. Dan silahkan kalian teliti. Kalau mau diteliti lagian tidak akan ada perubahan untuk Pak Jokowi kok. Kalau misalkan ijazah itu diperlihatkan ke masyarakat lalu diteliti misalkan ya, itu tidak akan ada merubah posisi Pak Jokowi sebagai mantan presiden karena beliau memang sudah menjadi presiden. Akan tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan hal tersebut ya. Bahkan hingga saat ini, hingga detik ini pun isu ijazah ini benar-benar menjadi sangat pelik dan sangat viral sekali ya. Akan tetapi Pak Jokowi selalu mengatakan biarlah ini menjadi pelajaran dan ini biarlah sampai ke pengadilan dan sudah menjadi ranah hukum ya, katanya seperti itu. Seharusnya tidak harus seperti itu ya Pak Jokowi. Ini tidak harus mengambil langkah-langkah tersebut. Kan tapi Pak Jokowi mengatakan bahwa hal ini untuk menjadi pelajaran agar nanti tidak diperlakukan pejabat-pejabat lainnya seperti bupati, gubernur, wali kota, camat dan lain tidak ditanyakan ijazahnya. Katanya gitu, tidak dipersoalkan ijazahnya. Nah, ini sebenarnya malah menjadi contoh-contoh yang tidak baik. Justru pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat yang mewakili masyarakat tentunya itu berhak dan bersedia untuk dikoreksi tentang ijazahnya, mengenai ijazahnya, mengenai persyaratannya ya, mengenai LHKPN-nya ya. Itu harusnya masyarakat juga kan boleh tahu ya,
Bahkan ini seharusnya menjadi hal yang paling baik untuk kedepannya, seperti lembaga kearsipan, lembaga KPU dan lain-lain ini kan nantinya akan lebih berhati-hati dan menyeleksi dengan baik dengan adanya isu ijazah ini. Karena kita tidak boleh menafikan dan kita harus mengakui bahwa hal ini sebenarnya menjadi pelajaran yang sangat baik ya, kita harus akui ya. Karena dengan munculnya dugaan-dugaan ijazah palsu atau tuduhan ijazah palsu ini, jadi kita bisa melihat saat ini apa sih sebenarnya yang terjadi ya. Terjadi beberapa persidangan seperti perdata ya yang dilakukan oleh beberapa kuasa hukum Roy Suryo CS ya. Contohnya seperti Pak Bonatua ya, seorang pakar pengamat ya, pengamat kearsipan atau pengamat pejabat publik ya mungkin ya. Itu juga menggugat di KIP. Bahkan ini banyak sekali juga di pengadilan-pengadilan lain juga menggugat juga ya, seperti Pak Ahmad Taufik ya, itu juga menggugat. Itu sebenarnya jadi presiden yang sangat baik sekali untuk kedepannya, agar nanti juga lembaga-lembaga lain seperti KPU, seperti KPUD, seperti KPU Pusat itu nantinya juga akan berhati-hati menyeleksi data-data calon yang ingin mencalonkan diri menjabat sebagai publik atau orang-orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai wakil-wakil rakyat. Tentunya seperti itu. Mereka ini kan harus siap untuk diuji, siap untuk dinilai oleh masyarakat juga, karena mereka ini mendapatkan segalanya, mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas dan segalanya itu tentunya dari pajak masyarakat ya. Mereka harus siap. Ini seharusnya menjadi presiden yang sangat baik sekali, menjadi pelajaran-pelajaran yang sangat baik sekali di era-era saat ini. Setelah munculnya tuduhan-tuduhan ijazah palsu ini sangat baik sekali, karena ini di masa depan, di tahun-tahun yang akan mendatang, di pemilu yang akan mendatang gitu ya, ini akan menjadi sebuah kehati-hatian untuk lembaga-lembaga lain ya, seperti KPU, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Itu sebenarnya hal yang sangat baik sekali ya. Tetapi ya ini beda sekali pemahamannya. Mungkin orang yang pro dengan Pak Jokowi menilai bahwa ini membuat sebuah keonaran dan kegaduhan. Coba kalau tidak ada hal-hal yang seperti ini, nanti KPU dan KPUD dan lembaga-lembaga kearsipan seperti ANRI itu juga tidak akan melakukan hal-hal yang seperti sudah terbongkar saat ini. Contohnya seperti ANRI ternyata tidak menerima arsip dari KPU ya, tidak menerima data-data dari KPU, dan ANRI itu tidak menampung ya, kan terungkap di persidangan ya. Ini sebenarnya sangat miris sekali ya kita melihat hal ini. Kita jadi bertanya-tanya terus, bagaimana ya kerjanya KPU ya, ini kok tidak ada di ANRI ya, arsip-arsip itu bahkan tidak ada arsip-arsipnya Pak Jokowi gitu ya, kok tidak ada dokumennya gitu ya. Ini kerjanya kerja apa kayak KPU, kayak ANRI kayak gitu ya. Padahal ini kan digaji oleh masyarakat, digaji oleh rakyat gitu ya, mendapatkan fasilitas semuanya ini kan dari hasil pajak rakyat. Akan tetapi kita tahu sendiri keadaannya di negeri ini seperti ini gitu ya. Kok kasus ijazah ini sangat-sangat menjadi sangat luar biasa gitu ya. Akan tetapi ada bagusnya juga ya, Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah. Ini ada bagusnya juga karena semuanya jadi terungkap ya. Teka-teki ini jadi terungkap, seperti KPU, seperti ANRI ya, itu jadi terungkap ya, bahwa mereka ini ternyata seperti itu ya. Masyarakat lah yang bisa menilai sekarang ini seperti apa setelah adanya isu ijazah palsu ini. Memang menjadi pelajaran kita semua dan membuka lebar mata kita ya, dan kita semua tahu jadinya ternyata seperti ini ya, lembaga-lembaga yang kita gaji, yang masyarakat gaji gitu ya, dengan pajak-pajak kita yang dikumpulkan untuk menggaji mereka, mendapatkan fasilitas dari kita, ternyata seperti ini ya kinerja mereka ini. Ya ampun, kok bisa ya seperti ini. Jadi sebenarnya Pak Jokowi dengan tidak menunjukkan ijazahnya dengan cepat-cepat ini memang ada baiknya juga, dan akhirnya terungkap dan masyarakat bisa melihat dengan terang benderang dengan adanya hal ini. Ini pelajaran buat kita semua ya teman-teman ya. Akan tetapi ya Pak Jokowi
kalau tidak mau berlarut-larut, karena ini sudah terbongkar semuanya dari Andri, dari KPU sudah terungkap ya. Kalau masalah ini tidak mau berlarut-larut dan tidak mau memenjarakan rakyatnya, tidak mau membuat rakyat atau anak bangsa ini dipenjara ya gara-gara masalah ijazah, segeralah tunjukkan saat ini ya, apa susahnya, segeralah tunjukkan ya. Dan terang benderang kok semuanya. Nanti kalau misalkan sudah ditunjukkan, misalkan asli, ya silahkan Pak Jokowi tinggal ya pidanakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Akan tetapi jika Pak Jokowi ini memang ijazahnya palsu ya, tentunya masyarakat ini tidak akan mempermasalahkan. Jadi ini hanya untuk sebuah pelajaran buat masyarakat Indonesia. Bagi siapa yang ingin mendaftarkan, menggunakanlah dan gunakanlah dokumen atau ijazah yang asli. Jangan menipu